masyarakat. Awal dari kasus COVID ini kan membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus yang sangat menular, dampaknya untuk masyarakat. Terus dampak ekonominya itu keuntungan yang diperoleh pelaku usaha menurun akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan, apa semua untuk ekonominya. Terus kalau untuk pendidikan itu dampaknya itu ya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh online. Oh iya. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara karena virus COVID-19. Jadi maksudnya kayak tidak maksimal pembelajarannya. Iya. Oke, masih ada tambahan kira-kira yang lain? Untuk pekerjaan, yang lain mungkin? Iya, yang lain selain Ibu Harna mungkin. Sistem politiknya juga. Iya, politik bagaimana? Sistem pemerintahannya itu banyak terjadi perubahan selama pandemi. Perubahan bagaimana ini? Perubahannya itu penangguhan kegiatan seperti kayak legislatif, isolasi, atau ke beberapa kematian beberapa politisi, begitulah. Oh iya. Sistem pemerintahan. Iya. Bagaimana saya nanti saya jelaskan, Ibu. Saya bingung bahasanya. Terus satu lagi untuk pekerjaan. Ya. Pekerjaannya itu jadi ya dampaknya di tempat kerja, seperti tempat kerja itu jadi sistem WFH, diterapkan jadi sistem WFH karena dampaknya itu orang bekerja di area yang berdampak pada orang bekerja di area perkantoran. Oke, siap, Ibu. Itu kayaknya sudah cukup, Ibu. Agak banyak nih. Terus mungkin lanjut penyebab Pak Huslan sudah ada, Pak? Ya, untuk penyebab infeksi coronavirus disebabkan oleh corona itu sendiri. Apa, Pak? Disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Oke, virus corona sendiri. Terus? Virus corona ada beberapa jenis varian. Iya. Varian pertama virus corona ini alpha, varian beta, varian delta, varian gamma, varian epsilon, varian lambda, varian beta, varian eta, serta varian omikron. Lambda, omikron. Ada lagi baru yang sekarang itu XBB. Kasih taruh juga. XBB. Itu saja kapan, Pak? Iya. Yang lain. Oke. Yang lain kalau misalkan mau ada tambahkan di transmisi, mau tambahkan di dampak, mau tambahkan di yang terakhir ini tata laksana, boleh silakan. Nah, lanjut yang terakhir ini adalah tata laksana. Tadi Ibu ada kita dapat sambil saya nanti tambahkan. Ibu siapa tadi itu, saya lupa nih. Ayo, Dok. Iya, silakan Ibu Ulan. Iya, ini kalau tata laksana, Dok, kalau misalnya tanpa ada hubungan dengan PPI, kan tata laksana COVID itu hanya pemeriksaan PCR swab dia. Iya. Nah, terus kalau ada hubungannya dengan PPI, itu nyambung ke sama langkah-langkah pencegahan tata laksana itu. Tata laksana, iya Bu, masuk di pencegahan sama ini juga tuh yang contoh itu misalkan kayak pasien-pasien yang misalkan gejala ringan bagaimana tata laksananya, gejala berat bagaimana, apakah dia hanya perlu isolasi ataukah perlu bagaimana seperti itu. Nanti saya di sini kalau pemeriksaan PCR swab kita mau masukkan ke ini, Dok, pengambilan swab di hari pertama dan 2 untuk menegakkan diagnosis. Jangan Mikapang itu, Bu. Intinya kayaknya ini jelas misalkan kayak langsung kalau saja misalkan pasien yang sudah positif toh, bagaimana langkah-langkahnya? Berarti langkah-langkah pencegahannya dia. Iya. Yang ada hubungannya dengan PPI. Iya. Saya bacakan dulu mungkin, Dok. Boleh. Pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling beresiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID atau yang merawat pasien COVID. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.
Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi yang pertama, melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. Yang begitu Kak Dok, tata laksana Iya, COVID. betul. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas, bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah. Yang keempat, pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Yang kelima, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan. Oke. Sama ini Dok, dimasukkan juga kebersihan tangan yang 5 momen itu Dok. Oh iya. Masih 5 langkah atau 6 langkah ini? Di sini masih 5 langkah Dok. Yang lama mungkin ini Dok, 6 langkah nih. Oh enggak Dok, ini maksudnya 5 momen itu Dok. Oh, yang 5 momen, iya. Yang sebelum menyentuh pasien, sebelum 5 melakukan, momen. iya, masuk itu di itu. Ada masukan mungkin. Silakan. Dok, mungkin tata laksananya bisa mungkin dibikin di masyarakat sama petugas, mungkin bisa, maksudnya di luar puskesmas sama di dalam supaya lebih terstruktur. Oh, Masukan sih Dok, masukan nanti kita. iya, boleh. Tata laksana. Masih ada masukan yang lain. Mungkin kalau dari saya tambahannya, karena di sini kan kita tahu COVID-nya itu, saya mungkin lebih ke gejalanya nih. Jadi misalkan kayak pasien-pasien yang dengan gejala yang ringan, mungkin penata laksanaannya itu perlu isolasi, ya seperti anjurannya dari pemerintah bahwa isolasi 10 hari, terus konsumsi obat-obatan kayak vitamin, terus untuk pasien yang derajat ringan sama isolasi, vitamin, antivirus, sama mungkin yang terakhir ini, mana tadi ini ku dapat di penata laksanaan pasien derajat sedang dan berat. Nah, misalkan kalau yang berat ini yang mungkin yang harus dirawat di rumah sakit sampai yang butuh sampai terapi oksigen. Jadi kelompok 3 sudah bisa dipaparkan. Siapa yang paparkan? Silakan paparkan kelompok 3. Saya Dr. Muhammad Faisal Sarif. Saya mewakili kelompok 3 sebagai juru bicara terakhir kesepakatan kami. Jadi nanti teman-teman kelompok 3, siapa tahu dari pemaparan saya ini masih ada yang kurang, nanti mau ditambahkan ya. Untuk kelompok 3 itu dapat kasus DBD. Untuk penyebabnya itu sendiri, jadi penyebabnya itu dia dari virus dengue, tapi virus dengue ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada namanya vektor, vektornya itu nyamuk, bisa berupa nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus. Tapi yang paling banyak itu Aedes aegypti yang betina punya. Kemudian dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita masuk ke cara transmisinya, di mana kalau cara transmisinya itu dia dari seseorang host atau manusia yang sudah terinfeksi virus dengue ini, ketika dia digigit oleh nyamuk Aedes aegypti itu bisa menjadi sebuah vektor, dia membawa virus dengue dari manusia yang terinfeksi tersebut, kemudian di dalam tubuh vektor nyamuk tersebut, virus dengue itu akan berkembang biak. Setelah berkembang biak dalam tubuh nyamuk, dia bisa menginfeksi manusia yang lain yang sehat, yang belum terinfeksi virus dengue. Itu untuk cara transmisinya. Kemudian kalau dampaknya itu sendiri, kalau secara individu sebenarnya sudah pasti kalau terinfeksi virus dengue akan terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa mengidap demam dengue saja, atau dia bisa mengidap dengue DHF. Nah, jadi dia demam berdarahnya. Kalau demam dengue dia hanya infeksi virus demam biasa yang tidak menyebabkan tanda-tanda perdarahan. Sedangkan kalau yang DHF itu biasanya yang lumayan parah, virus dengue yang lumayan parah karena dia sudah ada tanda-tanda perdarahan. Secara implisit ya perdarahannya. Kemudian kalau secara individu, tapi kalau secara kelompok, secara masyarakat, dia itu bisa menyebabkan terjadinya suatu KLB. Karena saking banyaknya masyarakat yang terinfeksi, peningkatan morbilitas juga ya,
tadi, kemudian dari banyaknya orang yang terinfeksi itu dia bisa menyebabkan endemik, kemudian menjadi KLB. Kemudian kalau tata laksananya sendiri, kalau secara individu ya kita tata laksana secara medis, tapi kalau misalnya secara kelompok, secara komunitas, tata laksananya itu dapat berupa pengendalian vektornya. Mulai dari juru pemantik nyamuk, kemudian pemberantasan sarang nyamuk, kemudian ada fogging, kemudian ada beberapa tadi teman-teman tambahkan ada abetisasi, kelambunisasi kalau misalnya memang banyak sekali sudah terjadi KLB, infeksi yang sudah tersebar. Terima kasih kelompok 3, luar biasa paparannya dok, bagus sekali. Memang dokter ini sudah menjadi pelopor PPI mulai dari hari ini. Baik Bu. Siap, sekarang kita ke kelompok 1 untuk kasus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 kebetulan saya yang ditugaskan untuk membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyakit TB. Penyakit TB paru atau tuberculosis TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penyebabnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis paru. Kondisi ini kadang disebut juga dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet saat penderita TBC batuk, berbicara, bersin, tertawa, atau bernyanyi. Penularannya, transmisinya itu, penularan tuberkulosis TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet saat seseorang terinfeksi TBC, bersin, atau batuk. Oleh sebab itu, resiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Tata laksananya, pada tahap awal atau fase intensif, obat yang diberikan tiap hari selama 2 bulan, yakni berupa kombinasi isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Lalu pada tahap lanjutan, obat diberikan tiap hari selama 4 bulan, yakni berupa isoniazid dan rifampicin. Dampaknya yaitu dampak TBC yaitu komplikasi tuberkulosis paru kerap menyerang ginjal melalui infeksi bagian luar atau korteks yang secara perlahan menginfeksi hingga ke bagian yang lebih dalam atau medula. Kondisi ini menimbulkan komplikasi lain seperti penumpukan kalsium, hipertensi, pembentukan jaringan nanah, hingga gagal ginjal. Tata laksananya, oh ya tadi sudah di awal yaitu, mohon maaf agak terbalik. Terakhir tata laksana itu pada tahap awal fase intensif, obat diberikan tiap hari selama 2 bulan, yakni berupa kombinasi isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Lalu pada tahap lanjutan, obat diberikan tiap hari selama 4 bulan, yakni berupa isoniazid dan rifampicin. Terima kasih Pak Arfan, luar biasa Pak Arfan. Jadi sudah kuasai kasus penyakit TB. Jadi kalau ada kasus penyakit TB di puskesmasnya atau di keluarga binaan barangkali atau pada saat penyuluhan dan screening, ya itu sudah lebih sensitif lagi bahwa dampaknya ini, tata laksananya ini, walaupun sehari-hari kita bahkan dari sejak di bangku kuliah kita sudah memahami proses penularan TB. Ya kadang itu kita kalau petugas PPI yang apalagi kita sebelum jadi petugas PPI itu kita lengah untuk sistem droplet, barangkali kita juga berpapasan juga kita tidak langsung mengedukasi, mungkin kita bisa lebih cuek lagi. Jadi setelah Anda menjadi pelopor PPI mulai hari ini, jadi itu bisa lebih sensitif lagi terhadap 2 kasus yang sudah dibacakan tadi, TB paru dan DBD. Jadi Oke, jadi dari kami kelompok 2, jadi kebetulan kasus yang baru-baru sekali kita alami, kasus COVID-19. Nah, untuk penyebabnya sendiri kita tahu bahwa virus COVID-19 itu disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, variannya pun ada banyak macam. Nah, dari dulu yang pertama itu contoh misalkan Alpha, Delta, Beta, Lambda, Omicron, sampai sekarang itu yang baru dari Singapura itu XBB. Nah, itu beberapa penyebab dari
COVID-19 sendiri. Nah, cara transmisinya pun ada beberapa cara transmisi dari penyakit ini. Yang pertama itu bisa menyebar antara manusia secara langsung maupun benda yang terkontaminasi. Nah, kontak erat dengan yang terinfeksi melalui droplet. Terus transmisi juga dari ada beberapa teman-teman yang menambahkan itu kami bagi dua seperti itu. Nah, yang pertama itu dari hewan, terus dari individunya sendiri. Nah, terus untuk media-media seperti juga yang tadi kita sempat lihat di video, ketika dari media itu tidak disterilkan, tidak dibersihkan, dan ada misalkan droplet di situ dan disentuh, ya itu bisa juga menjadi transmisi buat si hostnya. Nah, terus cairan tubuh, vomit yang tadi juga sempat dari teman-teman juga sampaikan melalui feses atau muntahan. Nah, terus yang berikutnya itu dampaknya. Nah, dampak dari COVID-19 sendiri itu ada banyak dampaknya. Yang pertama kalau untuk masalah kesehatan sendiri, itu ya pasti berpengaruh, misalkan hilang penciuman, batuk, teman-teman mungkin tahu, sampai yang paling fatal itu adalah kematian. Nah, ada juga masalah untuk di masyarakat, ekonomi politik. Nah, kalau masyarakatnya itu misalkan masyarakatnya itu takut melakukan aktivitas, mereka was-was, terlalu banyak berpikir sampai akhirnya stres seperti itu. Nah, untuk ekonomi sendiri ya pasti penurunan keuntungan UMKM juga menjadi akibat dari COVID-19, bahkan keuntungan-keuntungan dari ekonomi itu menurun seperti itu. Nah, untuk pendidikan sendiri, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang tidak maksimal. Jadi belajar melalui Zoom, belajar melalui media sosial seperti itu, jadi kurang maksimal untuk pendidikan. Nah, untuk politik sendiri itu juga menjadi dampak di mana terjadi perubahan-perubahan, misalkan kematian pimpinan atau misalkan banyak hal yang berpengaruh di politik seperti itu. Nah, yang terakhir ya itu adalah pekerjaan. Banyak sekarang pekerjaan di masa pandemi itu work from home. Jadi banyak yang ya berdampak juga di sosialnya seperti itu. Oke, yang terakhir itu tata laksana. Nah, tata laksana dari COVID-19 sendiri pasti yang pertama untuk mengetahui, menegakkan diagnosis, ya pasti harus dilakukan pemeriksaan PCR swab antigen seperti itu untuk mengetahui apakah si pasien itu positif atau enggak. Nah, yang kedua untuk PPI-nya sendiri itu pastinya kita harus melakukan kebersihan tangan, rajin mencuci tangan, terus menghindari menyentuh mata dan wajah, buang sampah pada tempatnya, terus melakukan etika batuk dan jaga jarak serta melakukan langkah 5 moment. Nah, yang kedua itu tata laksana juga dari teman-teman tadi itu ada yang membaginya menjadi 2. Tata laksananya itu harus khusus untuk si masyarakatnya. Terus ada juga tata laksana yang harus khusus untuk si petugasnya. Di mana ya kalau petugas sendiri ya sudah jelas harus menggunakan APD dengan lengkap seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tata laksana untuk pasien. Nah, untuk pasien ini seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien COVID-19 itu kan dibedakan ada ringan, sedang, berat. Nah, tata laksananya pun berbeda-beda, tapi tetap melihat bahwa kondisinya dari setiap pasien harus melakukan isoman 10 hari plus 3 hari bebas gejala, terus memberikan asupan yang baik, vitamin yang baik, sampai kalau yang gejala berat mungkin ya harus dirawat di rumah sakit menggunakan bantuan alat, misalkan pemaksaan oksigen dan yang lain. Mungkin itu dari kami kelompok 2. Terima kasih. Dokter Rizky, bagus sekali Dokter Rizky. Jadi dari teman-teman barangkali setelah diulang kembali dari 3 kasus infeksius tersebut, barangkali ada 1 atau 2 orang yang memberikan tanggapan. Tugas dari kita sebagai pelopor atau promoter PPI itu seperti apa? Nanti setelah itu 2 dari tanggapan tersebut saya akan closing statement. Barangkali dari 2, 1 dokter, 1 perawat atau bidan. Silakan. Izin boleh saya, Bu? Siap, silakan Bu. Iya, saya Sarni. Ini mau ya sedikit untuk yang dengan TB paru. Ya. Terkadang kan kita tadi kan sudah dijelaskan semacam tata laksananya untuk ke pasiennya, kita juga ke petugas seperti apa. Tapi kadang kita mengabaikan orang dengan TB paru yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kita, kayak puskesmas misalnya. Kita kadang tidak menyiapkan ruang khusus bagi penderita TB sehingga mereka
mudah menularkan penyakitnya ke misal pengunjung yang datang atau orang yang kebetulan memang lagi sakit bisa memperparah penyakitnya. Untuk di puskesmas saya sendiri juga kemarin itu sempat kewalahan karena tidak adanya ruang khusus untuk pemeriksaan TB karena mungkin keterbatasan gedung, tapi insya Allah kami sudah berbenah. Jadi ini mau dipisahkan untuk pasien-pasien dengan khusus penyakit TB itu dibuatkan ruangan yang khusus untuk penderita TB. Terima kasih. Oh iya. Ibu siapa tadi? Ibu Sarni dari Puskesmas mana? Bonerombo. Oh iya. Bonerombo. Ya, jadi maksud dari kegiatan PPI sebenarnya ini sudah betul itu tadi Bu, tetap harus ada perencanaan. Kita sebagai petugas PPI itu gunanya di situ ada audit, ada supervisor. Jadi dari PPI ini kita yang menilai bahwa apa kekurangan dari sarana prasarana yang harus dipenuhi dari fasilitas pelayanan tempat kita bekerja. Jadi seperti ini teman-teman. Fungsi kita ini kan petugas atau pelopor PPI. Kita yang mengaudit, kita juga yang supervisi, kita juga yang membuat perencanaan dan implementasi. Jadi misalnya dari Puskesmas Bonerombo tadi tidak punya ruangan khusus untuk penata laksanaan TB. Jadi sudah bagus yang direncanakan Ibu Sarni tadi bahwa untuk kedepannya harus ada ruangan khusus untuk penanganan pasien TB supaya dipisahkan dengan pasien yang lain. Itu sudah merupakan upaya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi bahwa PPI ini sebenarnya mendobrak budaya. Jadi budaya-budaya lama yang ini enggak ada ini, enggak ada itu, enggak ada ruangan ininya. Kita masih pakai masker kain. Kita maskernya masih direuse. Itu jadi fungsinya kita petugas PPI itu perencanaan yang utama, kemudian kita dobrak budaya-budaya yang sudah harus dihilangkan. Jadi melalui perencanaan dari petugas PPI yang sudah dilatih ini akan banyak usul saran kepada kepala puskesmas atau bagian penjaminan mutu untuk merencanakan kepada pimpinan. Sudah ada dasarnya kan, dasar regulasi PPI sudah ada, pedoman-pedoman PPI sudah ada, itu sudah ada juga Permenkesnya, itu bisa diajukan dalam perencanaan puskesmas atau ke dinas kesehatan bahwa puskesmas ini, puskesmas A misalnya merencanakan pembangunan ini. Jadi itu fungsinya kita sebagai PPI, ada juga fungsi perencanaan tadi seperti Bu Sarni. Kemudian masih ada lagi tanggapan dari teman-teman, dari dokter mungkin atau bidan atau perawat lagi, masih ada tanggapannya? Ya silakan. Jadi untuk saya sendiri sih Bu, sebenarnya kalau kita melihat ke kasus kelompok 2 masalah COVID-19, sebenarnya untuk saat ini kita sudah mulai kendor. Seperti contohnya di awal-awal COVID itu kita masih melakukan pemisahan antara pasien-pasien yang mengalami gejala ISPA dan non-ISPA. Jadi yang kita layani di dalam gedung itu pasti pasien-pasien yang mengalami, yang bukan mengalami gejala-gejala ISPA. Tapi kalau misalnya kita lihat 1 atau 2 tahun setelah COVID ini, sekarang ini kayaknya semakin kendor hal-hal seperti begitu. Jadi sekarang ini kalau di puskesmas saya jujur semua itu disamaratakan. Semua pasien itu dengan gejala batuk, kemudian dengan gejala pilek, kemudian dengan gejala saluran pernapasan itu digabung dengan pasien-pasien lain yang notabene itu mungkin ada penyakit kronisnya seperti pasien DM, pasien apa. Jadi sudah tidak ada lagi pembatasan atau screening antara pasien-pasien yang mengalami ISPA dan pasien-pasien yang memang murni berobat untuk penyakit kronisnya di puskesmas. Jadi perannya di situ Bu sebagai pengendali infeksi. Mungkin itu saja Bu. Siap Dok, ya betul Dok, Dokter Faisal. Jadi sudah betul. Jadi memang untuk petugas PPI tadi ini kenapa dikatakan berat? Karena dia nanti akan menjadi, yaitu tugasnya sebagai pengendali, pencegah. Jadi mungkin dia lebih cerewet, lebih ribut, lebih kejam mungkin, dan dia lebih disiplin dibanding dengan programmer yang lain. Jadi fungsinya PPI ini dia luas, dia lebih luas di semua lini pelayanan kesehatan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak disarankan atau kebiasaan yang memang benar dalam regulasi itu tidak disarankan, itu yang harus kita cegah. Jadi rekan-rekan, memang PPI ini adalah pejuang pelopor untuk
keselamatan pasien, kemudian rekan kerja, lingkungan dan masyarakat. Jadi itu fungsinya dari peran PPI ini. Sebenarnya kita ini pelopor PPI ini lebih keren sebenarnya. Tidak menutup kerennya teman-teman yang lain, tapi memang kita petugas PPI itu memang lebih kejam, lebih tegas, lebih disiplin. Jadi mata kita, semua indera kita gunakan harus lebih sensitif dibanding dengan programmer lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Memang, tapi kita tidak boleh sifatnya seperti ini. Kita blaming, itu tidak boleh ada blaming atau menyalahkan. PPI itu dia mengedukasi. Jadi, sayang, jangan kau pakai masker itu nanti masuk itu virusnya COVID. Itu virusnya influenza itu cuma 5 mikron. Kalau virus COVID 0,15 mikron. Kalau kau pakai masker itu, masuk itu virus COVID. Jadi ganti ke masker kita sayang. Jadi bisa dengan cara lembut, cara yang tegas. Jadi teman-teman pelopor PPI memang akan dibenci, mungkin akan di justice bahwa kenapa kau terlalu cerewet sekali, banyak sekali urusanmu. Tapi memang sudah itu tantangannya PPI. Karena kita menyelamatkan pasien, kemudian menyelamatkan teman kita, diri kita, lingkungan dan keluarga serta seluruh pengunjung yang datang ke fasilitas pelayanan kita, kemudian di luar gedung dari pelayanan kesehatan. Jadi itu ya PPI seperti itu, memang lebih tegas lagi dok, lebih disiplin lagi dan menghindari istilah blaming atau menyalahkan. Jadi kita ini sebanyak mungkin, sebisa mungkin lebih sering edukasi dok, seperti itu. Saya ulangi lagi untuk PPI ini, hand hygiene itu dia tulang punggungnya PPI karena kenapa ya, dari tangan kita dapat menyelamatkan atau mungkin menjerumuskan teman sendiri, diri kita ataupun orang lain. Kemudian untuk mikroorganisme, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat mencegah tumbuhnya, yang dapat memberantas mikroorganisme, tidak ada. Kita hanya mencegah dan mengendalikan kolonisasinya. Jadi cuci tangan, hand hygiene itu ditanamkan memang di dalam naluri, di dalam mindset kita teman-teman PPI bahwa tangan tak sayang, tangan tak dok, izin, tangan tak bidan, tangan tak suster, tangan tak, cuci tangan tak dulu. Jadi kan teman-teman barangkali sudah sudah menguasai 5 momen cuci tangan. Jadi momen-momen itu yang kita awasi dan kita cegah, kemudian kita kendalikan. Untuk 5 momen cuci tangan barangkali sudah dikuasai ya teman-teman. Sekarang untuk konsep-konsep itu, kenapa dimulai dari konsep penyakit infeksinya, memang hand hygiene itu tulang punggungnya PPI. Jadi untuk tempat lewatnya infeksi atau kontrol infeksi itu ada 3. Bisa dicatat barangkali. Tempat lewat infeksi itu ada 3. Ada kontak, ada droplet, kemudian ada transmisinya. Jadi mengapa waktu virus COVID itu kita dari tenaga kesehatan banyak yang terinfeksi, karena ya ini kesalahan dalam memilih APD. Jadi APD yang kita gunakan ternyata lebih renggang pori-porinya dibandingkan dengan ukuran partikelnya virus COVID. Jadi seperti itu. Jadi kita terbiasanya pakai masker, mungkin itu yang masker bedah cuma 1 lapis, kemudian ternyata di kebijakan pemerintah mewajibkan kita 2 lapis, yaitu jadi makanya dari teman-teman kita itu waktu kasus COVID yang melanda negeri ini, memang dari teman-teman PPI yang menjadi garda terdepan di setiap pelayanan kesehatan. Jadi untuk sekarang kita tidak tahu apakah virus apa lagi nanti yang akan muncul. Yang jelas PPI itu merupakan pejabat penting di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk ada 2 ini mengapa kita perlu mencegah pertumbuhan mikroba itu dengan hand hygiene, karena ada dua mikroba yang harus kita cegah di lewat hand hygiene, mikroba yang transien atau numpang tinggal dan mikroba yang residen, dia tinggal. Jadi yang tujuan hand hygiene kita itu nanti ke mikroba transiennya. Makanya dalam konsep infeksi ini
segala port di entry dan pintu keluar, pintu masuk semua berada di hand hygiene dan kepatuhan. Jadi itu barangkali kalau statement dari saya. Ya, mohon maaf bila ada salah atau tutur kata yang berlebihan atau mungkin ada kekurangan, mohon maaf. Selamat bertugas teman-teman. Semoga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Lana tadi tentang konsep penyakit infeksi serta program pencegahan dan pengendalian infeksi, maka terima kasih atas kerjasama teman-teman semua yang aktif dan setia mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.